Memiliki ketebalan yang berbeda-beda di seluruh tubuh. Dermis paling tipis terdapat di kelompok mata dengan ketebalan 0,6 mm dan paling tebal terdapat di punggung dengan ketebalan 4 mm. Alergi adalah suatu reaksi dari sistem imun tubuh yang terjadi karena suatu zat atau substansi yang disebut alergen. Zat tersebut dianggap berbahaya oleh tubuh meski sebenarnya tidak. Inilah yang kemudian mengakibatkan munculnya gejala. Ketika sistem imun bereaksi, efek samping yang bisa terjadi berupa reaksi alergi. Beberapa penyebab alergi dapat berasal dari makanan tertentu, obat-obatan, serbuk sari, gigitan serangga atau tungau, dan lainnya. Alergi terjadi ketika seseorang mengalami paparan dari alergen yang dianggap berbahaya oleh tubuh, sehingga tubuh pun memproduksi antibodi. Setiap kali tubuh terpapar oleh alergen yang sama, produksi antibodi dapat mengikat sehingga memicu keluarnya histamin yang mengakibatkan munculnya gejala alergi. Gatal-gatal yang diakibatkan oleh jamur. Permukaan kulit yang hangat dan lembab dapat menimbulkan infeksi jamur. Kebiasaan mengenakan pakaian yang membuat tubuh berkeringat atau tidak menjaga kebersihan dengan baik. Beberapa contoh infeksi kulit karena jamur antara lain kaki atlet, infeksi jamur, kurap, sariawan, dan juga ruang popok. Gangguan jenis ini umumnya lebih ringan dibandingkan yang disebabkan oleh virus. Seseorang yang mengalami gangguan ini membutuhkan perawatan berupa penggunaan krim, gel, dan semprotan anti jamur yang digunakan untuk mengatasi infeksi yang terjadi. Selain itu, kita juga dapat menggunakan berbagai bahan rumahan seperti zinc, minyak kelapa, dan tea tree oil. Gatal-gatal yang diakibatkan oleh virus yaitu mikroba yang dapat berkembang biak hanya jika berada di dalam organisme hidup, termasuk juga manusia. Beberapa virus seperti herpes HPV dan cacar termasuk yang umum menyebabkan gangguan pada kulit. Gangguan infeksi kulit karena virus yang rentan terjadi pada manusia adalah herpes zoster, cacar air, dan campak. Seseorang yang mengidap gangguan disebabkan oleh virus ini berada pada kesesaran ringan hingga parah. Maka dari itu beberapa penyakit yang terjadi pada kulit ini butuh penanganan segera sebelum mengakibatkan masalah yang besar. Perawatan yang umum diberikan oleh dokter untuk mengatasinya adalah antivirus. Gatal-gatal diakibatkan oleh bakteri di kulit akan membuatnya terasa gatal, muncul ruam, kemerahan, bengkak atau membenjol, teraba hangat, dan bernanah. Tempat pemberian obat ada beberapa macam. Yang pertama yaitu secara oral. Rute pemberian obat secara oral adalah dengan cara memasukkan obat ke dalam mulut dan menelannya sehingga obat bisa diterima dan diserap oleh tubuh melalui saluran pencernaan. Rute ini biasanya ditunjukkan untuk obat berbentuk cair, kapsul, tablet kunyah, dan sebagainya yang dikonsumsi melalui mulut. Kedua, secara sublingual dan bukal. Rute sublingual dan bukal adalah jalur administrasi obat yang dilakukan dengan menempatkan obat di bawah lidah atau sublingual atau bagian dalam pipi atau bukal. Melalui rute ini, obat dapat langsung terserap dan masuk ke dalam pembuluh darah vena di rongga mulut. Pemberian obat secara sublingual atau bukal diketahui dapat membuat obat bekerja lebih cepat. Yang ketiga, secara topikal. Salah satu jalur administrasi obat yang sering digunakan adalah pemberian obat secara topikal melalui kulit. Melalui cara ini, obat akan diserap secara langsung oleh permukaan kulit dan efeknya dapat langsung dirasakan oleh bagian tubuh yang diobati. Obat-obatan yang diberikan secara topikal biasanya berbentuk salep, lotion, gel, krim, bedak, atau plester yang ditempelkan pada kulit transdermal pads. Keempat, secara rektal. Rute pemberian obat secara rektal dilakukan dengan memasukkan obat tertentu melalui dubur. Obat ini biasanya ditunjukkan bagi pasien yang tidak bisa mengonsumsi obat secara langsung, mengeluhkan mual dan muntah parah, dan harus menjalani puasa sebelum serta sesudah operasi. Jenis obat ini yang diberikan secara rektal disebut sebagai suppositoria. Obat ini berbentuk padat dan mengandung zat sejenis lilin yang mudah terurai saat masuk ke dalam dubur dan diserap dengan cepat oleh pembuluh darah di dinding rektum. 5. Secara okular.
Pemberian obat secara okular adalah jalur administrasi obat yang dilakukan melalui mata. Obat yang diberikan secara okular biasanya berbentuk cairan, gel, atau salep. Rute pemberian obat ini umumnya dilakukan untuk menangani gangguan mata seperti konjungtivitis atau glaukoma. Yang keenam, secara nasal. Pemberian obat secara nasal dilakukan dengan menghirup obat tertentu melalui hidung. Obat tersebut kemudian akan diserap oleh selaput lendir tipis di saluran hidung, lalu masuk ke aliran darah untuk diledarkan ke seluruh tubuh. Umumnya obat yang diberikan secara nasal perlu diubah menjadi berbentuk droplet atau tetesan yang kecil diatomisasi. 7. Secara inhalasi melalui mulut. Pemberian obat secara inhalasi melalui mulut dilakukan dengan menghirup obat secara langsung atau melalui uap pada mulut. Obat yang digunakan dalam jalur administrasi ini biasanya berbentuk droplet yang lebih kecil dibandingkan dengan obat yang diberikan melalui rute nasal. Dengan begitu, obat tersebut bisa melewati tenggorokan atau trakea dan masuk ke dalam paru-paru. Yang kedelapan yaitu secara vaginal. Pemberian obat secara vaginal dapat dilakukan untuk menangani pasien wanita yang baru menopause dan mengeluhkan kondisi tertentu seperti vagina kering, nyeri, dan kemerahan. Melalui cara ini, obat akan diserap secara perlahan melalui dinding vagina. Yang kesembilan, melalui telinga. Cara pemberian obat melalui telinga atau otic route biasanya dilakukan untuk menangani infeksi atau radang pada saluran telinga. Obat ini berbentuk obat tetes telinga yang mengandung larutan atau suspensi khusus. Sebelum menggunakan obat tetes telinga, pasien perlu membersihkan telinga secara menyeluruh dengan kain yang lembab dan mengeringkan telinga setelahnya. Yang ke-10, secara parental atau suntikan. Terdiri dari berbagai macam, seperti subkutan. Obat akan disuntikkan ke jaringan lemak yang berada tepat di bawah kulit. Salah satu contoh obat yang diberikan melalui cara ini adalah obat yang mengandung hormon insulin. Intramuskular. Metode ini dilakukan dengan penyuntikan obat secara langsung ke jaringan otot pada lengan atas, bokong, atau paha. Intravena dilakukan dengan menyuntikkan cairan yang mengandung obat secara langsung ke pembuluh vena. Pemberian obat ini secara intravena yang terus-menerus disebut juga dengan infus. Intrathecal, obat akan disuntikkan melalui jarum yang sudah dimasukkan ke celah antara dua tulang belakang di daerah pinggang. Terjadinya jerawat yaitu banyaknya kulit mati yang menyumbat pori-pori, kelenjar pilosebacea, produksi minyak jerawat atau sebum yang berlebihan, pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes, proses peradangan sebagai reaksi terhadap bakteri atau kuman yang muncul di wajah, serta penggunaan produk-produk yang dihasilkan bakteri atau kuman tersebut.